duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahmi Siregar di channel YouTube Fahmi Siregar ya. Lokasi kita seperti biasanya tepatnya di Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau. Jadi hari ini nggak perlu kita banyak cincong lagi sana kemari. Jadi kita langsung aja kepada topik pembicaranya. Di sini bukan saya untuk menggurui kawan-kawan semua, cuman hanya untuk berbagi. Dan kalau ada pun nanti masukan-masukan dari kawan-kawan, silahkan aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini untuk mendukung perkembangan channel kita ya. Oke, langsung aja kawan-kawan. Jadi di sini kami budidaya terong. Ini terongnya terong bulat hijau. Jadi ini umurnya kurang lebih sudah 1 bulan setelah pindah tanam, dipotong dari umur penyemaiannya 1 bulan setelah pindah tanam. Dan beginilah kondisinya kawan-kawan. Beginilah kondisinya. Jadi ini ada yang agak hitam tanah ini. Di sini kami kalau untuk pemupukan kami memakai organic pool ya kawan-kawan ya. Organic pool dari bahan kohe sapi ya. Dari bahan kohe sapi. Jadi terong kita ini jumlah tanamannya kurang lebih kira-kira 800 batang untuk semua, dari kanan sampai ke kiri. Dan diselingi dengan jagung yang merek jagungnya Advanta ya, Advanta. Jagung Advanta baru pertama kali saya tanam ya, tapi sudah fokusnya ke terong. Dan inilah contoh buahnya yang sudah mulai dari cabang pertama ya, cabang Y namanya, cabang Y. Dan kemarin kawan-kawan, di sini perlu saya berikan bagi yang sudah tahu dan yang belum tahu ya, mohon maaf dulu ya. Kita sekedar hanya berbagi aja, karena berbagi itu adalah suatu perbuatan yang suatu kebaikan lah gitu. Kemarin saya ini pengolahan lahannya ini, saya buat dasarannya ini, pupuknya sistemnya pakai lubang, dan saya masukkan kira-kira 1 skop lah, 1 skop pupuk kandang, 1 skop pupuk kandang. Dan kemudian tapi sebelum itu kami kasih kapur dolomit untuk panjangan sekitar ini 40 meter kurang lebih, itu kami pakai kapur dolomit tapi yang kalsium ya, yang kalsium dari Padang, Sumbar dia produknya. 1 goni untuk 40 meter gulutan ini panjangnya saya pakai 4 gelombang. Kebutuhan 4 gelombang itu 1 goni ya, termasuk irit juga, termasuk irit. Jadi bahan baku yang kami pakai untuk kohe sapi tadi, untuk pemupukan kohe sapi saya campur dengan batang pisang ya, batang pisang dicincang. Dan kemudian pakai campur asam umat, dan ditunggu agak kurang lebih 3 sampai 5 hari baru kita aplikasikan ke lahan. Dan sampai sekarang inilah pertumbuhannya, boleh dicek, masih umur 1 bulanan kira-kira, 1 bulanan. Jadi langsung saja kita ke ini kawan-kawan, ke mana, ke organiknya. Ini dia yang ini lebih jelas. Ini yang saya pakai, ini dia
boleh di zoom lebih jelas ya. Ini bahannya adalah batang pisang, tapi saya pakai ini batang pisang yang sudah membusuk ya, batang pisang yang sudah membusuk, karena disitu kan terdapat mikrobanya, organismenya banyak, mikroba-mikroba yang menguntungkan bagi tanaman. Dan ini saya campur dengan asam fumat. Asam fumatnya saya menggunakan udangnya, udang halus itu. Dan udang halus itu sebenarnya ini sudah jadi induk, sudah apanya POC nya kemarin, asam fumatnya itu sudah jadi induk, dan saya kasih ini satu timba cat kira-kira 20 liter lah, 20 liter satu drum ini, dan campur kuhe sapi kurang lebih 30 kilo, dan kita campurkan bonggol pisang kira-kira satu timba cat, dan kita aduk dan kita biarkan kurang lebih 1 minggu lah kawan-kawan ya, 1 minggu, dan langsung saya aplikasikan ke tanah. Karena memakai organik itu sangatlah direkomendasikan, apalagi untuk perawatan tanah dan kelangsungan mikroorganisme dalam tanah. Dan perlu kita ketahui semua, mereka yang berdiam dalam tanah, maksud saya mikroba itu tadi, sebaiknya mereka harus kita kondisikan, karena mereka lah yang mengetahui tentang kondisi tanah, membaguskan tanah, dan memperbaiki struktur tanah, dan menyiapkan unsur hara bagi tanaman melalui proses penyeplaian POC yang kita buat ini. Oke, ya itulah sekilas tutorial budidaya terong kami dengan pemberian pupuk POC dan bahan bakunya. Dan tidak lupa kawan-kawan, di sini saya ada coba-coba tanam sedikit okra. Ini katanya okra di sini ya, okra namanya. Ini kacang bendi namanya kalau di orang Melayu di sini kawan-kawan, namanya kacang lome, kacang lome atau kacang lendir. Banyak namanya itu, banyak varietas kawan-kawan ya. Nah, di sini ada sudah mulai berbuah, ini ya. Tapi ini kawan-kawan agak janggal dia ya. Di samping buah ini ada bunga mekar lagi, kelopak ya. Ada bunga apa? Bunga bukan. Tapi daya jualnya lumayan. Kalau untuk harga di sini saya kasih ke kedai itu, ke warung atau tolak ke pasar itu orang itu belinya sama kita 20.000 per kilo. Tapi saya rasa cukup lumayan lah untuk mendongkrak perekonomian saya dalam pengembangan lahan ini, menambah pemasukan lah, khususnya masalah dapur kita di kebun ya. Ya, berhubung kawan-kawan hari ini sudah mulai panas, dan saya rasa cukup dulu untuk tutorial hari ini, pagi yang cerah ini. Saya sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa subscribe terus channel ini. Silahkan komen di kolom komentar yang bertanya-tanya, dan mana tahu ada kekurangan dan kesilapan dari saya, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Salam satu cangkul dari Merbau, Kepulauan Meranti.